Fase kelima MCU akhirnya dimulai dengan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap! Mix review tentunya nggak bisa dilepasin dari film ini. Ada banyak banget yang ngasih review agak jelek, tapi nggak dikit juga yang ngasih review bagus soal film ini. Terlepas dari itu, film Ant-Man 3 ini cukup menjadi pengantar yang baik untuk multiverse saga yang menghadirkan banyak banget misteri dan teori baru yang menarik buat dikulik. So, seperti biasa kita bakal ngebahas detail-detail yang ada di film ini, terutama di endingnya yang bakal ngetis kita sama masa depannya Ant-Man, Casey, dan juga big villain-nya, Kang the Conqueror di Marvel Cinematic Universe. Sebelum kita mulai, seperti biasa, spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Karena di video ini kita udah pasti bakal ngebahas spoiler semuanya. So, kalau kalian udah siap, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Ending dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania memperlihatkan kita bagaimana Ant-Man Family dan kelompok Freedom Fighter di Quantum Realm berhasil mengalahkan villain besar di multiverse saga, Kang the Conqueror, dan menggulingkan dinastinya yang berkuasa lama di Quantum Realm. Nah, kekalahan Kang sebenarnya berdampak besar buat multiverse MCU ke depannya. Ini justru mengundang ancaman yang lebih besar dari Kang dan varian-variannya, dan nge-build konflik besar di film Avengers Kang Dynasty nanti, juga Avengers Secret Wars. Sebelum kekalahannya, si Exiled Kang ini adalah bagian dari Council of Kang yang muncul di mid-credit scene. Ini adalah sebuah dewan dari berbagai varian Kang di multiverse yang dipimpin oleh 3 varian utama, yaitu Immortus, Scarlet Centurion, dan Fir'aun Ramatut. Exiled Kang ini akhirnya sadar kalau para variannya ini menciptakan banyak incursion yang membuat realitas saling bertabrakan. Dengan tindakan mereka memanipulasi waktu seenaknya dan memulai perang di multiverse. So, untuk mencegah kehancuran multiverse yang lebih besar, Exiled Kang ini punya visi di mana dia berusaha melenyapkan semua variannya dan timeline mereka di multiverse sampai di titik cuman dia yang tersisa. Setelah itu barulah dia bakal menciptakan sebuah timeline baru yang lebih harmonis dan bebas dari kejahatan variannya. Nah, Exiled Kang ini bisa dibilang adalah salah satu varian Kang yang baik. Dia punya tujuan untuk melindungi multiverse dari ancaman varian jahatnya. Meskipun cara yang dia ambil terlalu kejam dengan menghancurkan berbagai timeline yang rusak beserta semua orang yang tak berdosa di dalamnya. Secara tujuan, The Exiled Kang ini bisa dibilang mirip seperti He Who Remains. Mereka sama-sama punya tujuan untuk membuat sebuah timeline yang damai dan bebas dari varian jahatnya. Bedanya di sini, metodenya Exiled Kang terlalu ekstrim sampai harus menghancurkan berbagai timeline untuk mencapai tujuannya. Ini berbanding terbalik dengan He Who Remains yang cuma menggunakan Allied untuk mengalahkan variannya dan mengisolasi timelinenya sendiri, juga membentuk TVA sebagai penjaga stabilitas dari satu timeline yang dia ciptakan itu. TVA kita tahu juga bertugas ngeprune semua varian dan nexus event di timelinenya yang berpotensi untuk membuat timeline bercabang, sehingga secret timeline buatan He Who Remains ini bisa terisolasi dari multiverse dan tidak bisa diakses sama varian Kang lainnya. Melihat ambisi Exiled Kang yang jadi ancaman buat Kang lainnya, Council of Kang lalu mengalahkan dan mengasingkan si Exiled Kang ke Quantum Realm dengan mensabotase kapal multiverse-nya. So, dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau Exiled Kang ini sebenarnya baik, caranya aja yang jahat. Dia berusaha untuk membuat satu timeline dan akhirnya akan dijaga sama dia. Persis seperti yang ditujukan sama He Who Remains. Di bagian di filmnya juga dimunculkan bagaimana si Kang ini punya visi dan dia menggambarkan ada satu bulatan timeline yang besar yang akan dia jaga nantinya. Ini menunjukkan bagaimana miripnya si Exiled Kang ini dengan He Who Remains. So, sudah ada 2 Kang yang kita lihat baik, ada He Who Remains dan si Exiled Kang. Tapi kita nggak tahu apakah Kang-Kang yang lain ini jahat atau mungkin mereka masing-masing juga punya tujuan yang kurang lebih sama seperti 2 Kang yang sudah kita kenal ini. Yang menarik di cerita ini adalah terbukanya fakta baru kalau Janet Van Dyne ternyata punya hubungan dengan Kang. Ketika awal-awal Janet terdampar di Quantum Realm, Janet bertemu dengan Kang yang terdampar di tempat yang sama dengan Janet. Janet menyelamatkan Kang dan akhirnya membentuk Kang untuk memperbaiki kapal multiverse-nya, di mana kapal ini menjadi jalan untuk mereka keluar dari Quantum Realm. Setelah mereka berhasil memperbaiki Multiversal Core, Janet menyentuh kapal multiverse-nya Kang yang terhubung langsung dengan pikirannya Kang. Janet akhirnya bisa melihat isi pikiran Kang dan dia tahu kalau Kang sebenarnya adalah seorang penakluk yang berusaha untuk menghancurkan semua realitas di multiverse, dan kondisi dia saat ini adalah dia sengaja diasingkan oleh para variannya di Quantum Realm. Ini yang menjadi awal Janet akhirnya memutuskan untuk mencegah Kang keluar dari Quantum Realm dengan juga mengorbankan keinginannya untuk pulang demi mencegah Kang melancarkan rencananya.
Walaupun terjebak di Quantum Realm, si Exile Kang ini bisa berkuasa karena udah keburu punya suitnya. Dia menciptakan teknologi dari mulai robot hingga membangun kotanya sendiri dan menguasai seisi Quantum Realm, sembari menunggu waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan kembali Multiverse Core-nya. Karena Janet bertanggung jawab membuat Exile Kang ini memiliki kekuatan lagi, Janet berteman dengan warga lokal Quantum Realm dan membentuk Freedom Fighter untuk membantu Quantum People merebut rumah mereka kembali dari Exile Kang dan pasukannya. Tapi dalam prosesnya, Janet malah dijemput sama Hank Pym dari Quantum Realm yang membuat dia terpaksa meninggalkan Quantum People melawan Exile Kang tanpa Janet. Waktu mereka ketemu lagi, Kang bertanya ke Janet apa yang Janet lihat ketika dia menyentuh kapal Kang waktu itu. Nah, ini menarik, menandakan kalau Kang nggak tahu nih apa-apa tentang apa yang Janet lihat. Padahal dari penjelasannya Janet, dia bisa melihat ke dalam pikirannya Kang. Nah, apakah ada sesuatu yang Kang nggak tahu tentang pikirannya sendiri? Atau malah justru yang dilihat sama Janet itu adalah masa depannya Kang? Dari penjelasannya Janet, kapal Kang ini tersambung dengan pikirannya. So simpelnya, apa yang Janet lihat adalah pikirannya. Dimana di pikiran Kang tentunya ada komponen seperti cita-cita, impian, dan strateginya ketika dia akan menjalankan misinya nanti. So dari sini, artinya apa yang dilihat Janet hanya sekedar apa yang ada di otaknya Kang aja, yang nggak bisa dia akses karena dia udah mulai desperate terkurung di Quantum Realm. Tapi, ini juga bisa terkoneksi dengan masa depan. Kapal Kang selama ini selain terkoneksi dengan pikirannya, juga terkoneksi dengan Multiverse Core yang tentunya bisa memiliki kemampuan untuk melampaui multiverse dan menjelajah waktu. So bukan nggak mungkin apa yang dilihat Janet ini adalah masa depannya Kang. Yang artinya Janet bisa melihat gambaran yang akan terjadi di masa depan ketika Exile Kang ini mulai menjalankan misinya. Dan dari sini kita bisa dapat gambaran tentang kekacauan yang akan terjadi di masa depan nantinya kalau si Kang ini keluar dari Quantum Realm. Waktu Janet pertama kali tahu tujuannya Kang, Kang mencoba membujuk Janet untuk tetap mengantarnya pulang dan bilang kalau dia nggak akan menghancurkan timelinenya Janet. So, apakah ini tanda kalau timelinenya Janet memang nggak bakal dihancurin kalau Exile Kang ini bisa keluar Quantum Realm? Bisa jadi. Tujuan Kang kan menghancurkan timeline atau multiverse yang tercipta karena ulah varian-variannya. Kalau itu terjadi dan dia berhasil, gampang buat Kang untuk menyisakan satu timeline khusus untuk Janet. Tidak menyentuh timeline Janet itu dan malah menjaga timeline itu sebagai timeline yang ideal buat dia. Bahkan bisa jadi satu-satunya timeline yang akan disisakan Kang nantinya adalah si timelinenya Janet ini, yang nantinya akan menjadi secret timelinenya si Exile Kang ini. Di film ini kita bisa melihat lebih dalam tentang Quantum Realm, tentang kehidupan di dalamnya dan detail yang menarik tentang realm ini. Dari penjelasannya Janet, Quantum Realm basically adalah sebuah secret universe yang berada di balik universe utama melampaui level subatomik. Dimana untuk memasuki realm ini, seseorang memerlukan bantuan magic atau Pym particle untuk mengecil seukuran subatomik. Menariknya di penjelasan Janet, dia sempat nge-mention tentang The Void. Waktu Hank Pym yang bingung bertanya-tanya kenapa dia nggak pernah tahu tentang adanya kehidupan di Quantum Realm. Janet bilang kalau Hank nggak melihat lebih dalam, tidak sampai melewati The Void. Nah, kata The Void ini nih yang menarik. Di series Loki, The Void sempat muncul. The Void di sana adalah sebuah tempat di ujung waktu atau end of time yang digunakan He Who Remains sebagai tempat pembuangan semua variant dan aspek timeline yang diperun sama TVA. So, apakah The Void yang dimention di sini adalah The Void yang sama yang ada di TVA? Well, The Void ini bisa dibilang adalah batas atau ujung dari sebuah dimensi yang membatasi antara dimensi manusia dengan dimensi-dimensi lainnya. Sejauh ini, The Void menjadi pembatas antara Quantum Realm dengan dunia manusia, yang juga sepertinya menjadi pembatas antara TVA dengan dunia manusia. Untuk pergi ke Quantum Realm, di film ini Ant-Man Family bisa dibilang melewati The Void dulu sebelum sampai ke Quantum Realm. Dan bisa dibilang juga untuk pergi ke dunia manusia dari TVA harus melewati The Void dulu. Jadi, The Void ini berada tepat di tengah-tengah antara dimensi-dimensi di luar ruang dan waktu dengan dimensi manusia. Hanya saja untuk orang TVA, mereka bisa dengan mudah menggunakan portal dengan teknologi ciptaannya He Who Remains untuk keluar masuk TVA dari atau menuju dimensi manusia. Nah, hal yang sama juga baru nih dimunculkan di film Ant-Man ini, dimana ternyata untuk pergi ke dimensi manusia dari dan ke Quantum Realm, sekarang bisa dengan mudah menggunakan portal dari teknologinya Kang yang terkoneksi dengan teleskop Hubble buatannya Cassie Lang. Wait, apa jangan-jangan TVA dan Quantum Realm ini sama? Apa jangan-jangan TVA ada di Quantum Realm? Menarik sih, tapi gue masih belum bisa menemukan jawaban yang pasti karena ini belum diucapkan secara gamblang. Tapi kalau kita ngomongin teori, ini masuk akal.
Terlepas dari itu semua, posisi Quantum Realm yang berada setelah The Void artinya Quantum Realm memang adalah sebuah realm atau limbo yang berada di luar ruang dan waktu tapi terhubung langsung dengan multiverse-nya MCU. Begitupun dengan TVA. Dan sayangnya film ini juga masih belum memberikan kita penjelasan yang valid tentang salah satu karakteristik dari Quantum Realm, yaitu tentang bagaimana waktu berjalan atau time dilation bekerja di realm ini. Dimana seharusnya di film Ant-Man ini kita dapat penjelasan yang lebih jelas tentang bagaimana Quantum Realm itu. Tapi sepertinya ini bakal dijawab di film-film berikutnya. Di film Ant-Man and the Wasp dan Avengers Endgame, Scott Lang terjebak di Quantum Realm selama 5 menit, dimana ternyata waktu sudah berjalan selama 5 tahun di dunia manusia. Nah, ini berbanding terbalik dengan Janet. Dia masuk ke Quantum Realm di tahun 1987 dan menghabiskan 30 tahun di realm itu. Tapi berjalannya waktu di Quantum Realm dengan dunia manusia berjalan sama, 30 tahun di Quantum Realm, 30 tahun di dunia nyata. Nah, hal berbeda juga terjadi pada semut-semut intelligence-nya Hank Pym. Waktu masuk ke Quantum Realm, semut-semut ini entah nyasar di mana, lalu menghabiskan waktu selama 1000 tahun dan berevolusi, menjadi semakin cerdas dan bisa membangun peradaban mereka sendiri, lengkap dengan teknologi yang melampaui kecerdasan manusia. Padahal, waktu di Quantum Realm yang dihadapi sama Hank Pym, Ant-Man, dan yang lain-lain, ini hanya berjalan 1 hari. Nah, dalam ilmu fisika dan teori relativitas, time dilation ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kecepatan antar suatu objek atau adanya perbedaan potensial dari gravitasi di antara lokasi objek. So, bisa dikatakan kalau time dilation di Quantum Realm terjadi karena adanya perbedaan lokasi yang dimasuki suatu objek lalu mempengaruhi kecepatan dan potensi gravitasi mereka. Atau bisa dikatakan kalau Quantum Realm sendiri memiliki beberapa level atau tingkatan dengan time dilation yang berbeda. Ada yang berjalan lebih cepat, ada juga yang berjalan lebih lambat. Nah, dalam case-nya Scott, karena dia berada di tempat yang sama dan sepertinya berada di tingkatan atas dari Quantum Realm, kemungkinan waktu berjalan lebih lambat di sana, sehingga memungkinkan Scott untuk tidak bertambah umur karena hanya menghabiskan 5 jam, meskipun di dunia nyata waktu sudah berjalan 5 tahun. Sedangkan dalam case-nya Janet, karena dia terjebak cukup dalam di Quantum Realm dan menjelajah ke berbagai tempat di sana, otomatis Janet sudah melalui berbagai time dilation. Ada yang lebih lambat, ada juga yang lebih cepat. Sehingga ini otomatis membuat usianya juga ikut bertambah sesuai dengan lama waktunya di sana, 30 tahun. Nah, sama seperti semut-semut pintarnya Hank yang berada di tingkatan lebih dalam di Quantum Realm, sehingga waktu pun berjalan cepat dan mereka tahu-tahu sudah menghabiskan 1000 tahun di sana. Jadi kesimpulannya, berbeda level atau tempat di Quantum Realm, berbeda juga waktu yang dibandingkan dengan waktu yang terjadi di dunia utama. Selain Kang the Conqueror, film ini juga mengintroduce kita dengan karakter villain baru, sidekick-nya Exile Kang di Quantum Realm, yaitu MODOK atau Mechanized Organism Designed Only for Killing. MODOK di sini punya backstory yang cukup bagus yang berbeda dengan backstory-nya di komik atau di game Avengers. Di sini MODOK adalah transformasi dari karakter villain Ant-Man sebelumnya, yaitu Darren Cross alias Yellow Jacket. Dia diceritakan terdampar di Quantum Realm setelah dikalahkan sama Ant-Man yang menghancurkan suit Yellow Jacket dan membuatnya mengecil seukuran sap atomik. Kejadian ini membuat fisik Darren berubah menjadi aneh dengan kepala yang sangat besar dan tubuhnya yang jadi kecil persis seperti di versi komiknya. Untuk menyelamatkan Darren, Kang akhirnya memberikan dia sebuah suit robot super canggih supaya dia bisa bergerak dengan bebas dan bisa bertarung layaknya mesin pembunuh. MODOK juga punya peran sebagai scientist partnernya Exile Kang yang membantunya untuk menciptakan berbagai hal di Quantum Realm. Bahkan di film ini, MODOK punya peranan besar untuk mempertemukan Kang dengan Scott Lang. MODOK adalah orang yang menangkap sinyal dari alat Casey dan menggunakannya untuk menjebak Scott dan Ant Family untuk masuk ke Quantum Realm. Tapi sayangnya karakter ini harus berakhir sia-sia. MODOK malah berubah menjadi baik setelah dia diceramai Casey dan malah memilih mengorbankan dirinya untuk menghentikan Kang supaya dia bisa berhenti menjadi orang jahat dan mati sebagai seorang Avengers. Sebenarnya masih banyak potensi cerita yang bisa dieksplor dari karakter ini, terutama soal hubungannya dengan organisasi AIM. MODOK ini termasuk big villain. Di film Iron Man 3, kita sempat ditunjukkan sama kemunculan dari AIM alias Advanced Idea Mechanic, sebuah agensi penelitian dan pengembangan buatan Aldrich Killian yang fokus menciptakan super soldier dengan teknologi ekstremis. Setelah film Iron Man 3, eksistensi dari AIM di MCU nggak terlihat lagi. Nah, kalau semisal MODOK ini nggak mati, terus diselamatkan sama Casey dan Ant-Man ke dunia manusia, ada peluang baru untuk menceritakan dia sebagai next big villain di MCU.
MODOK sebenarnya ini bisa menjadi awal kebangkitan dari AIM sebagai organisasi jahat dengan menjadi leadernya, di mana lewat kepemimpinannya MODOK, AIM bakal menjadi ancaman baru buat para Avengers lewat teknologi berbahaya dan makhluk ciptaan mereka yang dibuat untuk menguasai dunia seperti di komiknya. Tapi ya karena cerita MODOK udah berakhir di film ini, in the end semua itu cuma menjadi impian aja atau menjadi teori aja. Meskipun kita nggak tahu nih ke depannya apakah MODOK versi Darren Cross ini bakal kembali lagi kah atau bakal ada MODOK versi baru yang akan diadaptasi di MCU ke depannya. Selain mengintroduce villain besar dari Multiverse Saga, film ini juga menjadi debut untuk karakter Casey Lang, anaknya Scott Lang sebagai superhero baru di MCU, mewarisi legasinya Scott sebagai Ant-Man. Perjalanan Casey sebagai superhero tentunya nggak bisa dilepaskan dari sosok Scott sebagai inspirasinya. Dia melihat Scott yang ikut dalam pertarungan Civil War dan menyelamatkan dunia bersama Avengers, ini secara nggak langsung menginspirasi Casey untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai superhero. Nah, si Casey ini dari awal memang udah cocok banget nih jadi superhero. Apalagi karena dia punya kecerdasan tinggi dalam bidang sains yang bisa dibilang setara sama Hank Pym. Dengan kecerdasannya, Casey bisa membuat sebuah teleskop Hubble yang bisa digunakan untuk memetakan quantum realm tanpa harus masuk ke sana. Kita juga bisa melihat bagaimana Casey punya rasa empati dan heroism yang tinggi meskipun tindakannya selalu ceroboh dan gak jarang membuat Casey terlibat dalam masalah. Saat dia menggunakan teknologi Pym untuk melindungi para pendemo yang melakukan aksi damai untuk bisa mendapatkan kembali rumah mereka, sampai akhirnya dia menggunakan suitnya untuk membebaskan Jentora dan berhasil menggerakkan semua orang di Quantum Realm termasuk kelompok Freedom Fighter untuk melawan Kang. Nah, experience-nya melawan Kang tentunya membuat dia semakin mature untuk menjadi superhero. So, dia nggak akan kikuk lagi melawan penjahat. Secara dia udah pernah ngelawan villain yang bahkan levelnya sudah cukup tinggi. Dia ngelawan Kang the Conqueror, man. Selain itu, dengan dukungan dari Scott dan Ant Family, baik dari segi teknologi atau dari training bapaknya, ini bisa dipastikan kalau jalan Casey sebagai superhero bakal tetap berlanjut sampai project MCU ke depannya, dimana dia bakal dapat nama superhero entah itu Stinger atau Stature seperti komiknya, dan bahkan berpotensi untuk menjadi bagian penting dari pembentukan Young Avengers yang digadang-gadang sebagai generasi baru dari Avengers. Dimana disinilah Casey nantinya bakal teaming up dengan superhero muda lainnya yang udah debut di project MCU sebelumnya, dari mulai Kate Bishop, Miss Marvel, America Chavez, dan Riri Williams. Nah, pertemuan Kang dan Casey Lang di Quantum Realm juga bisa jadi setup cerita untuk dua karakter ini ke depannya. Kalau merefer ke komik, Casey Lang diceritakan sebagai love interest-nya Iron Lad. Ini adalah varian mudanya Kang yang memilih untuk menjadi superhero dan berusaha untuk menghentikan varian tuanya Kang the Conqueror. Cerita mereka sendiri bermula ketika Casey dan Kate Bishop teaming up dengan tim Young Avengers buat mengalahkan Kang the Conqueror. Dimana setelah Kang kalah, Casey dan Kate ini akhirnya menjadi anggota tetap dari Young Avengers. Nah, momen inilah yang kemudian menjadi awal mula Casey untuk memulai hubungan romansnya dengan Iron Lad di kelompok Young Avengers ini. Di storyline Young Avengers, si Nathaniel Richards sama Casey Lang ini mereka tuh pacaran, dan Iron Lad ini sering banget ngebantu Casey, apalagi saat dia membantunya untuk menjelajah waktu supaya dia bisa menghentikan kematian ayahnya yang terbunuh karena Jack of Hearts. Bahkan ketika Stature mati karena mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Dr. Doom, si Iron Lad ini bahkan gak segan-segan untuk membunuh Vision yang mencoba menghentikan dia untuk menyelamatkan Casey di masa lalu dengan suitnya. Usaha Iron Lad ini akhirnya berhasil menghidupkan Casey kembali dan menjadi sosok superhero baru yang sekarang bernama Stinger. Nah, hubungan romance antara si Iron Lad dengan Stature atau Casey ini mungkin bakal diadaptasi di MCU ke depannya. Kita mungkin akan melihat bagaimana Casey bakal ketemu sama Nathaniel Richards, varian mudanya Kang ini dari universe lain, dan pertemuan Kang dan Casey di sini akan menjadi dasar hubungan mereka nantinya. Apalagi Casey khususnya tahu seberbahaya apa ketika Nathaniel Richards sudah menjadi Kang. Jadi ketika nantinya dia bertemu dengan Nathaniel Richards muda yang masih polos dan ingin berbuat baik, ini akan memunculkan empati dari Casey. So Casey tentunya bisa ngasih warning atau ngebujuk varian mudanya Kang ini untuk gak jahat dan tidak menjadi Kang the Conqueror. Ini otomatis bakal nge-shape takdirnya si Nathaniel Richards muda ini yang harusnya menjadi villain malah bakal berubah menjadi superhero yang soon bakal kita kenal sebagai Iron Lad. Apalagi di film ini kita bisa ngelihat bagaimana Casey dengan mudahnya berhasil ngeyakinin MODOK untuk menjadi lebih baik. So kalau MODOK yang jahat aja bisa jadi baik karena Casey, possible banget kalau Casey juga bisa merubah varian mudanya Kang yang belum sepenuhnya jahat untuk berubah menjadi baik juga. Masih relate dengan Casey, salah satu hal yang bikin penasaran dari film ini adalah tentang nasib selanjutnya dari teknologi kuantum buatan Casey.
Di awal film ini memang awalnya digunakan untuk memetakan Quantum Realm dengan mengirim sinyal ke sana dan mengumpulkan data lewat feedback dari sinyal itu. Nah, di ending film, alat ini justru punya kegunaan lain, di mana alat ini bisa digunakan sama Casey untuk membuat portal dari Quantum Realm ke bumi, bahkan sebaliknya, dari bumi ke Quantum Realm, sehingga memungkinkan Hope dan Scott untuk kembali ke dunia mereka. So, sekarang dengan alat ini, untuk mengakses Quantum Realm akan sangat jauh lebih mudah dari sebelumnya. Teknologi Casey ini memang hanya bisa digunakan untuk masuk keluar Quantum Realm. Tapi dengan sisa teknologinya Kang yang masih ada di Quantum Realm, terutama kapal multiverse-nya yang awal mau digunakan Kang untuk membawa dia dan pasukannya pergi ke Quantum Realm nih. Nah, teknologi ini bisa aja dimanfaatin sebagai komponen untuk mengupgrade alatnya Casey menjadi sebuah portal multiverse yang memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi berbagai realitas dan dimensi di multiverse. Dimana di film Avengers Kang Dynasty dan Secret Wars, mungkin alat ini bakal digunakan sama para Avengers untuk menghadapi berbagai varian jahat Kang di multiverse. Kang mungkin adalah villain yang hampir tidak terkalahkan. Dia cukup kuat untuk menghancurkan berbagai timeline dan juga mengalahkan superhero penjaganya, which is Avengers di berbagai semesta alternatif. Bahkan saking kuatnya, Council of Kang sampai nggak bisa membunuh Kang secara langsung, di mana mereka memilih untuk mengasingkan Kang ke Quantum Realm dengan menyabotase kapal multiverse-nya. Nah, kalau dia begitu kuat, pertanyaannya, kenapa dia bisa kalah dari Ant-Man Family di film ini? Kang mungkin terlalu meremehkan musuhnya ya, dimana setelah dia berhasil menang dari Scott, Hope, dan Casey, Kang sepertinya sudah mengurangi kewaspadaan dan pertahanannya karena merasa nggak ada lagi yang bisa mengalahkan dia di Quantum Realm. Padahal serangannya nggak berhenti di situ. Hank tiba-tiba datang bersama pasukan semutnya dan melawan Kang. Bahkan yang lebih bikin surprise lagi, Modok yang dari awal jadi tangan kanannya Kang malah bersekutu dengan Ant-Man Family dan ikut menyerang Kang. Otomatis karena Kang nggak expect sama hal ini, Kang bisa dengan mudah dikalahkan sama semutnya Kang yang berhasil ngerusak super suitnya yang kita tahu jadi source utama dari kekuatan Kang the Conqueror. Kedua, ada kemungkinan kalau Kang ini punya source kekuatan dari multiverse. Ketika dia diasingkan ke Quantum Realm yang basically berada di luar ruang dan waktu di multiverse, ini secara nggak langsung juga melemahkan si Kang sehingga dia nggak bisa mengeluarkan potensi kekuatannya secara penuh seperti yang digunakan sebelumnya buat menghancurkan berbagai timeline. Kang akhirnya bisa dikalahkan setelah Ant-Man menggunakan Pym Disk untuk membuat Multiversal Core jadi nggak stabil dan The Wasp yang berhasil ngedorong Kang ke Multiversal Core yang membuat dia akhirnya terhisap ke dalam core itu. Sekarang jadi muncul pertanyaan, apakah si Exile Kang ini udah mati atau justru masih bisa survive dan berpotensi untuk comeback di film MCU selanjutnya? Di post-credit scene dalam dialognya antara Scarlet Centurion Immortus dan Ramatut sempat nanya ke Scarlet Centurion apakah Kang benar mati dan apakah kamu yakin kalau Kang udah benar-benar mati. Scarlet Centurion lalu ngejawab kalau ini nggak beneran, gue nggak bakal manggil kalian semua. Ini kemudian disambung dengan Immortus yang bilang bukan dia yang membunuh Kang, bukan kita semua yang membunuh Kang, mereka yang melakukannya. Nah, sequence itu mungkin terkesan mengkonfirmasi kalau Kang emang benar-benar mati setelah dikalahkan sama Ant-Man and the Wasp. Tapi ini belum sepenuhnya benar, karena bisa aja mereka justru nggak aware sama si Exile Kang yang somehow mungkin bisa survive setelah dihisap sama Multiversal Core. Sejauh ini di MCU selalu ada aturan, kalau nggak ada mayat atau debu itu berarti tidak sepenuhnya mati. Contohlah kasus si Yellow Jacket. Dia justru masih bisa survive di Quantum Realm dan malah bertransformasi menjadi villain baru sebagai Modok. So, karena kita nggak ngelihat mayat atau sisa dari Kang, cuma kelihatan ngilang terhisap ke Multiversal Core, so ada possibility kalau Kang somehow bisa hidup di dalam Multiversal Core itu. Dan dia mungkin bisa menggunakan Probability Storm yang ada di dalam Multiversal Core ini untuk bisa keluar dari sana. Sebelumnya Kang sendiri mungkin sempat notice bagaimana Ant-Man bisa menyatukan semua possibility dari dirinya untuk membantu dia dalam misi mengambil Multiversal Core. Dimana dalam case-nya Ant-Man, dia bisa menyatukan posibilitasnya dengan menggunakan keinginan mereka yang sama, yaitu untuk menyelamatkan Casey. Nah, cara ini mungkin bisa digunakan sama Kang, dimana dia mungkin bisa menggunakan keinginannya untuk menaklukkan multiverse supaya bisa menyatukan possibility-nya yang nantinya bakal membantu Kang untuk keluar dari Multiversal Core. Atau jangan-jangan Multiversal Core yang gak stabil ini justru bisa menjadi jalan bagi Kang untuk keluar dari Quantum Realm dan akhirnya terdampar di sebuah timeline di multiverse, dimana dari sanalah Kang bakal comeback untuk menghancurkan timeline dan melawan varian jahatnya di Council of Kang. Apalagi si Multiversal Core ini sudah terhubung dengan alat buatan Casey yang ada di realitas manusia. So, apakah itu artinya nanti si Kang mungkin bisa tembus langsung ke dunia manusia?
Kita lihat aja nanti. Film ini ditutup dengan sebuah sequence di ending yang menunjukkan bagaimana Scott bicara dalam hati, di mana dalam narasinya dia bilang, ini perjalanan yang cukup liar. Suatu hari kau dipecat dari Baskin Robbins, di hari lainnya kau bisa mengalahkan Raja Time Travel. Aku rasa itu yang terjadi. Dia akan keluar tapi dia nggak bisa keluar. Dia bilang sesuatu yang buruk akan datang dan semua orang akan mati jika dia nggak keluar. Tunggu, apa aku membunuh semua orang? Apa semua orang bakal mati karena aku? Oh my god, apa yang aku lakukan? Dia mulai worry, tapi tiba-tiba dia mencoba untuk positive thinking dan menghiraukan semua itu dengan bilang, mungkin semuanya bakal baik-baik aja. Seperti yang udah gue bilang, hidup emang gak masuk akal. Mungkin kita gak perlu nanya banyak hal dan stop overthinking. Nah, monolog kemudian berlanjut di pesta ulang tahunnya Casey, di mana Scott bilang, ini bagus, semua orang bisa bersama lagi dan lo baik-baik aja. Semua hal mungkin baik-baik aja. Kang sekarang udah gak ada. Kamu berhasil dan sekarang kita gak harus khawatir soal orang itu lagi. Nah, monolog dari Scott ini awalnya mungkin terkesan kayak jokes ya, tapi sebenarnya ini justru bisa menjadi clue yang menunjukkan seberapa penting peran Ant-Man buat multiverse saga ke depannya. Firasat buruk Scott soal bahaya yang akan datang turns out bisa jadi kenyataan, di mana di post credit scene kita bisa ngeliat nih bagaimana Kang Council yang dipimpin sama Immortus, Ramatut, dan Scarlet Centurion bersiap untuk ngelit Kang Council untuk menghadapi para hero di Earth 616. Di mana menurut Immortus mereka sudah mulai tahu dan bersinggungan sama multiverse yang tentunya bakal menjadi ancaman buat rencana jahat dari Kang Council di multiverse MCU. So, ini menunjukkan kalau Ant-Man memang punya awareness yang tinggi soal ancaman yang bakal terjadi, dan ini bakal menjadi modal besar buat Ant-Man pas dia nanti ikut battle ngelawan Kang Council nantinya kalau mereka menyerang. Dan nantinya mereka akan bekerja sama dengan hero-hero lainnya yang sebelumnya udah bersinggungan dengan multiverse, seperti Scarlet Witch, si Nexus Being, Doctor Strange, America Chavez, bahkan Loki yang udah berhadapan sama He Who Remains. Dan kalau dipikir, film Ant-Man memang selalu menjadi jembatan buat peristiwa besar yang akan terjadi selanjutnya di MCU. Kebukti di film Ant-Man 1 yang jadi penghubung buat Captain America Civil War, lalu Ant-Man and the Wasp yang menjadi pembuka jalan ke Avengers Endgame, dan film Ant-Man and the Wasp Quantumania ini yang menjadi pengantar multiverse sebelum nantinya lanjut ke film Avengers Secret Wars dan Kang Dynasty. So, kemunculan Ant-Man selanjutnya di MCU tentunya bakal ngebawa peran penting buat Avengers di film selanjutnya. Entah dia bakal ngasih warning soal ancaman dari Kang Council, atau justru dia bakal menunjukkan bagaimana caranya untuk mengalahkan varian Kang. Secara sebelumnya dia tuh udah pernah mengalahkan si Kang the Conqueror. Dan di film ini ada dua post credit scene yang nge-reveal Kang Council dan Victor Timely yang connect dengan kemunculan mereka di film-film berikutnya. Dimana ini bakal kita bahas di video selanjutnya, karena ini udah kepanjangan guys. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau jawaban lain tentang film ini, please tulis di kolom komentar dan nantinya bakal jadi ruang diskusi nih buat kalian. So, kalian tinggal komentar aja. Atau mungkin kita juga bakal bisa bahas di video-video selanjutnya. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Terutama kalian juga harus follow Twitter kita karena sedikit nih followernya. Coba tolong di follow dulu guys ya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.